Selamat malam, Bapak Kadek Yota. Selamat malam, Bapak Wayan Sumarno. Sebelum kita mulai ke presentasi, perkenalkan, saya Anak Agung Bagus Mega Widyanegara, NIM 2329101032 kelas F, dan rekan saya, Bapak Wayan Sumarno, NIM 2329101030 kelas F. Hari ini kami akan mempresentasikan ide yang kami dapatkan di lingkungan sekitar tempat kami bekerja dan kami akan tuangkan ide tersebut ke dalam teknologi kecerdasan buatan. Ya, ide atau topik yang akan kami bahas hari ini adalah sistem pendukung keputusan penilaian siswa berprestasi pada SD nomor 2 Dalung menggunakan kombinasi metode PSI dan TOPSIS. Ya, berikut merupakan latar belakang penelitian atau latar belakang kenapa ide ini kami angkat, ya. Yang pertama, sistem pendukung keputusan atau SPK merupakan salah satu bidang ilmu kecerdasan buatan yang secara khusus membahas teknik-teknik pengambilan keputusan yang dapat membantu individu maupun manajemen dalam menentukan keputusan. Ya. Nah, sistem penilaian untuk menentukan siswa berprestasi yang dilakukan sekolah, di sini di SD 2 Dalung, masih manual sehingga mempersulit para guru untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai keadaan siswa-siswanya. Ya, selain itu, penilaian yang dilakukan pihak sekolah masih berfokus ke dalam bidang akademis saja, ya, penguasaan konsep. Sedangkan visi misi dari SD nomor 2 Dalung ingin menghasilkan siswa yang bukan hanya pandai di bidang akademis saja, tetapi juga memiliki moral yang baik, ya. Jadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk membantu guru maupun pihak sekolah dalam menentukan siswa berprestasi adalah dengan memanfaatkan teknologi yang ada, ya, perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya di bidang teknologi sistem pendukung keputusan. Ya, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan artikel rujukan yang kami gunakan dalam penelitian ini. Silahkan Bapak Wayan Sumarno untuk menjelaskan. Izin untuk Bapak Yota dan terima kasih untuk Bapak Agung untuk waktunya. Jadi kami akan menggunakan dua artikel jurnal, artikel dua rujukan jurnal, di mana salah satunya yang pertama adalah sistem pendukung keputusan penilaian siswa terbaik pada sekolah menengah pertama menggunakan metode Reference Selection Index dengan nama jurnal Seminar Nasional Teknologi Komputer dan Sains tahun 2020 dengan penulis Ulfiah Ramadhani Siregar dan Mesra. Nah, eh, jadi artikel di sini, penelitian di sini bertujuan untuk membuat sistem pendukung keputusan yang dapat menentukan siswa terbaik pada sekolah menengah pertama dengan menggunakan metode PSI. Metode ini tidak memerlukan bobot atribut, melainkan menghitung nilai preferensi berdasarkan data asli dan konsep statistik. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah absensi, akademik, ekstrakurikuler, dan sosial. Jadi penulis juga menjelaskan latar belakang masalah yaitu kesulitan dalam menentukan siswa terbaik yang memiliki kemampuan di bidang berbagai bidang. Penulisan juga menguraikan tujuan, manfaat, dan tujuan pustaka dari penelitian ini. Next, Bapak. Satu, selanjutnya. Untuk artikel selanjutnya. Untuk artikel yang rujukan kami kedua adalah sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode TOPSIS untuk menentukan siswa terbaik. Dengan nama Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis. Penulisnya Bapak Yusuf Al-Hakim Syah, M. Rudi Sanjaya, Endang Lestari, dan Bayu Wijaya. Di mana metode TOPSIS ini, sistem pendukung ini, eh, membahas tentang pengembangan sebuah sistem pendukung keputusan untuk memilih siswa terbaik dengan menggunakan metode TOPSIS yang merupakan salah satu metode dalam pengambilan keputusan berbasis geometri. Metode ini menggunakan prinsip bahwa alternatif yang dipilih harus memiliki jarak paling jauh dari solusi ideal negatif dan paling dekat dengan solusi ideal positif, yang dihitung dengan menggunakan jarak eksuderian. Solusi ideal negatif dan positif dihitung dengan menggunakan nilai rendah
dan tertinggi dari kriteria yang dipertimbangkan. Langkah-langkah metode topsis ini, dokumen ini menjelaskan langkah-langkah dalam menerapkan metode topsis, yaitu melakukan matrik keputusan ternormalisasi, yang kedua menentukan matrik keputusan ternormalisasi terbobot, ketiga menentukan solusi ideal positif dan negatif. Nah, sekian untuk artikel rujukan kami. Selanjutnya silakan waktu Bapak Agus. Baik, terima kasih Bapak Wian Sumarno. Ya. Berdasarkan referensi artikel yang telah disampaikan oleh rekan saya, kami memiliki ide untuk melakukan pembaruan dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya. Ide atau pembaruan pertama adalah pada penelitian ini diimplementasikan dua metode sistem pendukung keputusan, yaitu dengan mengkombinasikan metode PSI dengan metode TOPSIS. Ya, yang nantinya metode PSI kita gunakan untuk menentukan nilai bobot sebuah kriteria dan metode TOPSIS kita gunakan untuk peringkingan. Ya, pembaharuan kedua yaitu sistem pendukung keputusan pada penelitian ini dirancang berbasis web, ya, di mana dengan perancangan berbasis web kita dapat mengakses aplikasi tersebut dari mana saja dan dengan perangkat apa saja. Ya, pembaruan ketiga adalah kriteria-kriteria yang kita gunakan pada penelitian ini itu mengikuti kurikulum terbaru yang digunakan saat ini, yaitu kurikulum Merdeka dengan kriteria penilaian kognitif dan non kognitif. Selanjutnya kita bahas tentang kriteria penilaian yang kita akan gunakan tadi berdasarkan kurikulum Merdeka, ya. Pertama, penilaian kognitif. Yang termasuk dalam penilaian kognitif itu adalah formatif. Formatif itu merupakan penilaian setiap subbab dalam setiap mata pelajaran. Yang kedua, sumatif. Itu merupakan penilaian setiap bab dari setiap mata pelajaran. Yang ketiga adalah PTS, penilaian tengah semester. Selanjutnya PAS, penilaian akhir semester. Eh, Kriteria selanjutnya adalah penilaian non kognitif yang termasuk adalah di sana observasi, kinerja siswa, melakukan proyek, penugasan, portofolio dan kehadiran siswa. Ya. Selanjutnya kita membahas hasil penelitian. Ya, hasil penelitian yang diharapkan nantinya dari hasil penelitian didapatkan bahwa metode PSI digunakan untuk mencari bobot kriteria seperti yang Tiang sampaikan tadi. Sedangkan metode TOPSIS untuk digunakan sebagai peringkingan alternatif terbaik berdasarkan jarak terpendek dari solusi ideal positif dan jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Ya, di sini merupakan kriteria dan bobot dari kriteria yang sudah kita dapatkan dari perhitungan PSI. Selanjutnya, perhitungan manual yang kita lakukan itu menggunakan 10 sampel alternatif siswa dari kelas 6, ya, dengan kita kodekan dari S1 sampai S10, ya. Dari hasil perhitungan manual yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan penilaian siswa berprestasi di SD nomor 2 Dalung yang efektif itu dapat dicapai melalui penerapan metode khusus, yaitu kombinasi dua metode, metode PSI dan metode TOPSIS, ya. Hasil dari perhitungan kombinasi dua metode tersebut dengan 10 sampel siswa kelas 6 menghasilkan alternatif atau siswa terbaik, yaitu siswa S7 dengan nilai 0,66175. Ya. Diharapkan juga hasil penelitian ini pada sistem pendukung keputusan ini nanti dirancang berbasis web, ya, seperti gambar nantinya agar mudah diakses di mana saja dan dapat digunakan di berbagai perangkat, ya. Sistem pendukung keputusan ini dapat memberikan masukan bagi para guru untuk dapat menentukan siswa berprestasi dari berbagai kriteria yang sudah ditentukan tadi berdasarkan kurikulum Merdeka yang digunakan saat ini. Serta sistem pendukung keputusan ini dapat membantu pihak sekolah untuk menetapkan langkah atau keputusan selanjutnya yang akan diambil berdasarkan analisis data yang ada. Baik, terima kasih Bapak Kadayota. Sekian presentasi dari kami. Selamat malam. Malam, Mbak.